Ustazah Aisyah dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan tholabul ilmi agar ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita peroleh barokah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma bi'iklahi kalimatillah lillahi ta'ala. Anak-anakku, kelas 7A yang solih-solihah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang adab sholat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang adab berzikir, yang bertujuan diharapkan peserta didik mampu memahami pengertian zikir, dapat mengidentifikasi dalil tentang berzikir, menjelaskan tentang adab-adab berzikir, menunjukkan keutamaan berzikir, dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian zikir. Pengertian zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab dzakara yadzkuru dzikron, yang berarti mengingat, menyebut, menuturkan, atau merenungi. Secara istilah, zikir berarti mengingat Allah SWT dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Jadi, berzikir bisa dikatakan mengingat Allah SWT dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang solih sebelum kita. Zikir di sini tidak hanya terbatas pengucapan lisan yang mengandung kalimat-kalimat thayyibah semata. Akan tetapi, yang dimaksud dengan zikir di sini adalah segala gerak, baik fisik maupun jiwa, yang menggerakkan hati untuk semakin dekat dengan Allah dan senantiasa mengingat Allah SWT. Zikir merupakan bukti cinta kita kepada Allah SWT. Zikir merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Zikir juga merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada pencipta Allah SWT. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat atau berzikir kepada Allah SWT. Sebenarnya berzikir tidak dibatasi jumlahnya, begitu juga dengan lafaz, waktu, cara, maupun tempat pelaksanaannya. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja kita tidak memperhatikan adab atau tata cara berzikir yang baik dan benar, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal zikir dapat menenteramkan hati bagi pelakunya atau bagi kita yang melakukan zikir kepada Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang zikir. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Dari ayat tersebut, kita dianjurkan berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT dan sesering mungkin. Dalil tentang berzikir juga terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 205 dan Surat Al-Imran 191 serta Quran Surat An-Nisa 103. Di ayat tersebut kita diperbolehkan zikir dalam segala keadaan, baik duduk, berdiri, ataupun berjalan. Akan tetapi, ada beberapa waktu yang tidak disukai dan tidak dianjurkan untuk berzikir,
yaitu ketika sedang di WC, sedang berjima, sedang mendengarkan khutbah, dan sedang dalam keadaan sangat mengantuk. Zikir menurut Imam Ghazali. Adapun Imam Ghazali mengatakan ada 4 tingkatan zikir. Yang pertama yaitu zikir hanya dengan lisan. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali menjelaskan bahwa zikir ini sedikit manfaatnya. Yang kedua yaitu zikir dengan lisan disertai hati secara dipaksa-paksa atau takalluf. Zikir ini termasuk zikir yang lemah pengaruhnya dan bekasnya, yaitu zikir lisan tetapi hatinya lengah. Sudah tentu zikir dengan lisan tidak disertai hati amat sedikit kegunaannya dan manfaatnya. Akan tetapi itu masih lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu zikir dengan hati dan hadirnya pada lisan tanpa dipaksa-paksakan. Artinya, orang yang berzikir dengan lisannya harus berusaha keras menghadirkan hati bersama lisannya yang sedang mengucapkan kalimat zikir. Yang dimaksud zikir dengan lisan di sini ialah mengucapkan kalimat suci dengan lidah seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, membaca Asmaul Husna, tilawatil Al-Quran, dan sebagainya yang bersifat memuji dan membesarkan keagungan Allah SWT. Yang terakhir yaitu zikir hati yang benar-benar terhujam ke dalam hati sanubari sehingga orang yang berzikir merasa tenggelam di dalam hatinya. Artinya, zikir dengan hati ialah merenung, mengingat, merenungi rahasia ciptaannya secara mendalam dan merenung zat dan sifat Allah yang maha mulia. Dan di dalam hatinya menyebut asma Allah SWT. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang adab berzikir. Apa saja itu? Yuk kita simak. Adab zikir yang pertama yaitu ikhlas. Maksud dari ikhlas di sini yaitu dalam berzikir mengharapkan ridho Allah SWT dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu dan menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya. Dan yang kedua yaitu merendahkan suara. Ketika berzikir, hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi dalam berzikir haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah SWT dengan ketundukan yang sempurna. Namun dalam sholat berjamaah pada aturan tertentu imam tetap harus membaca ayat Al-Quran dengan keras, tetapi tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Maksudnya di sini yaitu kita sebagai seorang imam harus membaca dengan lirih atau biasa-biasa saja. Yang ketiga yaitu berzikir dengan zikir dan wirid. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena zikir adalah ibadah, maka membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang kelima yaitu duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Apabila duduk, usahakan menghadap kiblat dengan sikap khusyuk, merendahkan diri kepada Allah SWT, tenang dan menundukkan kepala. Tidak hanya itu, zikir seharusnya dilakukan di tempat yang suci dan terhindar dari kotoran dan najis. Tidak hanya sebatas pada tempat saja, namun pakaian yang kita gunakan hendaknya pakaian yang bersih dan suci. Setelah tempat dan pakaian suci, berzikir juga bisa dilakukan di tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu
tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang hikmah berzikir atau manfaat berzikir. Dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, manusia dianjurkan agar selalu berzikir kepadanya. Amalan ini merupakan ibadah, yakni suatu pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah SWT. Dengan berzikir, manusia diharapkan dapat memikirkan dan mengukur diri, apakah perbuatannya sudah sesuai dengan perintah Allah SWT atau justru melanggar larangan-larangannya. Banyak sekali manfaat zikir yang dapat kita rasakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Dengan banyak berzikir kepada Allah SWT dapat menghilangkan galau sehingga hati menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga yaitu bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Dengan berzikir kepada Allah SWT, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak mudah stres atau gelisah karena sadar semua yang dialami manusia hanya ujian dari Allah SWT untuk meningkatkan derajat keimanan kita. Yang keempat yaitu mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Karena adanya pengharapan hanya kepada Allah SWT. Jadi jangan menaruh harapan kepada manusia, karena jatuhnya akan kecewa. Taruhlah harapanmu hanya kepada Allah SWT semata. Yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta sebagai sarana kontak batin dengan Allah SWT, sehingga menjadikan diri semakin dekat dengan Allah SWT. Dan yang terakhir yaitu menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Untuk itu, pesan dari Ustazah, perbanyaklah ibadah kepada Allah SWT agar hidupmu dilimpahi keberuntungan dunia dan akhirat. Sekian pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita pelajari barokah manfaat. Amin Allahumma. Jangan lupa untuk absen dan jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ustazah kirim ya. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas bab tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis agar ilmu yang kita toleh barokah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.